Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, biarkan setiap kami terus hanya tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, buat semua kami mengerti kunci-kunci kerajaan Tuhan. Sebab banyak hal sesungguhnya sudah siap dibuka buat kami menangkap akan rahasianya itu. Ada panggilan, ada penetapan Tuhan. Tolong kami mengerti Tuhan. Malam ini roh hikmat, wahyu dan pengertian kuasai kami, bahwa kami hidup dalam perkenan Tuhan yang sempurna, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, ada bagian firman yang saya ingin siapkan buat saudara pada hari ini. Tetapi tadi kira-kira jam 3, ketika saya mendoakan lagi akan ibadah pada hari ini, tiba-tiba Tuhan itu bicara sangat banyak. Dan bahkan cenderung mendiktekan beberapa hal pokok. Karena itu, saya lebih memilih untuk sampaikan saja apa yang tadi Tuhan bicara, poin-poin yang Dia diktekan. Saya tidak akan membuka ayat, saya minta Anda tangkap dengan rohmu, dengan cepat dan dengan kuat hari ini, amen. Karena begini saudara, ini bagian daripada perjalanan hidup ya. Tuhan tuh ngomong sama saya begini, nah, aku sudah bawa engkau jalan dengan aku dalam pelayanan lebih dari 30 tahun. Dan aku bawa engkau dari mana engkau tahu sampai dengan hari ini. Dan kau lihat engkau mengalami apapun engkau menyadari. Saya bilang, iya Tuhan. Ini sebuah perjalanan ajaib lebih dari 30 tahun dengan Tuhan. Dan saya berkata buat saudara, saya menikmatinya luar biasa. Ada beberapa orang pernah bertanya dengan saya, Pak, Bapak selama ikut Tuhan itu pernah down, tidak? Pernah merasa ingin mundur, ingin menyerah, ingin berhenti, dan merasa suam. Saya jujur ya, saya berkata, saya coba ingat-ingat itu. Belum pernah satu kali pun. Bahkan sejujurnya saya berkata kepada saudara, saya nikmati jalan dengan Tuhan itu luar biasa. Dan saya menemukan satu fakta bahwa Dia tidak pernah salah. Kalau ada yang salah dan konyol itu dari pihak kita. Kemarin ada orang BB saya marahi saudara. Anda ngerti lagi rame soal ISIS. ISIS itu kalau bahasa Jawa sebetulnya semilir kena angin ya, itu bahasa Jawa, tapi ini bukan. Ini Anda ngertilah soal itu ya. Lalu ada dan mereka itu dengan kejam membantai begitu banyak orang. Saudara, ada teman ini berkata begini, Pak, hati saya resah, marah, lihat akan ISIS dunia diam. Bahtera juga tidak berbuat apa-apa. Luar biasa ini. Lalu berkata begini, Tuhan juga, hamba-hamba Tuhan tidak tanya Tuhan. Tuhan juga tidak bicara. Wah, saya ngomong begini, Pak. Kalau dari model hatimu ini Anda murtad tuh gampang, saya bilang. Karena engkau begitu gampang menyalahkan semua orang. Saya tanya, kamu sudah doa berapa jam soal ini? Ya ini baru perenungan, tidak usah bicara sama saya kalau baru perenungan. Ferry itu tadi baru balik dari Irak loh. Terus saya bilang, ini ada kita baru kirim orang selesai dari Irak. Wah hebat ya, luar biasa. Tadi ngomong kecewa, sekarang luar biasa. Saudara, Anda harus mengerti, kalau Anda nikmati jalan dengan Tuhan itu luar biasa. Nah, sejak saya jadi hamba Tuhan, ini yang Tuhan taruh di hati saya.
ada yang aneh sih. Saya kan dibawa Tuhan itu step by step, saudara. Seperti kemarin Ibu Iin cerita pelayanan, ngangkutin speaker, katanya cukup berurapan. 2 speaker diangkut naik bis, ya. Luar biasa itu, kalau nggak urapan khusus nggak mungkin itu. Tapi sebetulnya kan begitu. Semua sebetulnya kalau Anda perhatikan, dari latar belakang, dari pengalaman saya, dari bawah sekali naik step by step. Dan begitu saya jadi hamba Tuhan, Tuhan itu merubah hidup saya itu, saya nikmati sekali. Sehingga setiap kali saya bertemu dengan banyak orang, saya berkata, Tuhan, aku dulu pernah di situ. Lalu di hati ini Roh Kudus tanamkan sesuatu yang berkata, tolongi mereka nak. Sehingga sebetulnya setiap kali mau menyampaikan firman Tuhan, doa saya itu cuma satu, Tuhan, ini kau mau ngomong apa ke anak-anakmu? Dan kerinduan hati saya adalah, bicara ya Tuhan, yang bisa mengubah hidup mereka, ngangkat hidup mereka, dan merubahnya radikal buat Tuhan. Karena itu jalan dengan Tuhan itu luar biasa. Nah tadi jam 3 kira-kira, saya lagi berdoa, saya sudah siapkan 5 poin, Tuhan sudah ajari itu. Nanti poin yang kelima tolong Anda pelajari di CD-nya. Kemarin toh poin keempat Ibu Iin sudah menjabarkan. Sebetulnya saya ingin tambahi dan perdalam 1-2 bagian. Tapi jam 3 itu Tuhan ngomong begini, nak, aku ingin mendiktekan sesuatu kepadamu. Ini adalah sebuah poin-poin yang ajaib. Ada sekian poin saya mau sampaikan buat saudara. Dan tiap poin itu kebenarannya luar biasa. Saya memang tidak membacakan ayat, karena tidak akan cukup waktu kita. Tapi saya berdoa sekian poin ini akan masuk di roh saudara. Anda renungkan, Anda baca Alkitab, semua ada pada firman Tuhan. Dan hari ini, biarkan itu jadi rema dalam kehidupan semua kita. Amin, saudara. Baik, yang pertama, Tuhan tadi berkata begini, untuk orang bisa berkembang dan maju dengan kuat, lagi-lagi dia berkata begini, kenali destinimu apa. Sebetulnya engkau tuh dipanggil, kelak akan seperti apa. Kemudian ingini itu, bahkan kejar itu. Ini aneh memang. Tapi sebetulnya Anda mesti mengingini. Saya diingatkan Tuhan, dia berkata begini, hidupmu itu dari mana sebetulnya? Bukan dari saya mendengar suara Tuhan, bukan dari nubuatan, bukan dari yang lain. Tuhan pakai keinginan. Itu Alkitabiah loh. Roh Kudus di dalam kita yang sebetulnya menggerakkan kita both to do and to will. Melakukan dan mengingini. Itu kerjaan Roh Kudus. Saya lahir baru umur 17. Pada waktu itu saudara, banyak hamba-hamba Tuhan datang ke Semarang tanpa kami undang. Sebab mereka punya beban. Lihat anak-anak muda berapi-api dilawat Tuhan. Anak-anak SMA, mereka secara berkala itu datang. Dan setiap kali mereka datang, kami dikumpulkan. Itu mereka nggak minta persembahan loh. Semua biaya mereka sendiri. Dan tiap kali kami diajari firman, diajak retreat, diajari firman. Terus saya ngomong begini, Tuhan, hidup seperti mereka ini kok luar biasa ya. Kemanapun mereka pergi, orang mengharapkan mereka datang. Kemanapun mereka pergi, orang diberkati luar biasa. Lalu kemudian saya ngomong begini, ini omongan saya loh. Tuhan, kalau bisa aku seperti mereka akan luar biasa. Hidup cuma satu kali, dan memberkati begitu banyak orang. Saya lihat kehidupan yang lain, semua sekolah, kemudian kuliah, kerja, cari uang buat dirinya. Biasa itu. Sebagian besar orang melakukannya. Tapi kalau ada kehidupan didedikasikan buat Tuhan dan memberkati banyak orang,
Saya bilang ini mulia. Lalu itulah diam-diam saya berkata di hati saya, kalau boleh Tuhan, aku pengen seperti mereka. Itu dari mana sebetulnya? Sebetulnya menurut saya itu dari Tuhan. Tapi dia kerja di dalam kita dengan yang namanya keinginan. Nah saudara, ada banyak orang sangat takut dengan keinginan-keinginan yang muncul dalam dirinya. Sebetulnya saya mau ajari Anda simple. Selama itu bukan keinginan jahat, tidak masalah. Bahkan seringkali Tuhan kerja dari keinginan. Kalau Anda membaca Musa misalnya, Alkitab berkata, suatu hari Musa tergeraklah hatinya untuk melihat saudara-saudaranya orang-orang Ibrani, iya toh? Kalau Anda baca dalam teks yang lain dikatakan, it came to his heart. Itu kata came bukan came from, tapi came to. Sesuatu yang dari luar masuk ke dalam hatinya. Tapi kemudian muncul menjadi sebuah keinginan. Tuhan itu kerja bisa lewat keinginan Anda dan saya. Anda kan baca Alkitab. Saudara kan mengerti sebetulnya mana yang jahat, mana yang tidak. Dan Tuhan berkata, kamu harus tahu destinimu seperti apa. Dan kejar itu. Dan buat saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah kalau jadi hamba Tuhan harus sekolah Alkitab. Begitu selesai SMA, saya berkata saya mau sekolah teologi. Lalu kemudian ada hamba Tuhan yang memberikan saya beasiswa. Beberapa tahun lalu saya ke kota itu, di Australia sebetulnya, saya kunjungi sekolah Alkitab yang tadinya saya kepingin belajar di situ. Ternyata itu sekolah Alkitab kecil sekali. Punya lapangan sepak bola itu kira-kira dari ujung sini sampai ujung sana lah. Terus batasnya di mana ya? Dari kursi ini sampai tembok. Itu sekolah, ini lapangan sepak bolanya. Nggak ada, malah mungkin lebih pendek lagi. Saya sampai ketawa, gua punya ukuran FIFA. Di hotel saya sedang nginep klub Juventus, saudara. Di dekat itu wartawan semua. Saya berkali-kali mengecewakan banyak orang hari ini. Saya turun dari kamar saya, mau keluar, lift saya terbuka, wartawan siap. Yang muncul saya. Saya mengecewakan banyak orang. Selama beberapa hari ini. Kemarin waktu datang dari Singapura dengan keluarganya Pak Sugi, saya diantar Pak Sugi naik mobil Alphard. Kami kaget, di luar tuh polisi begitu banyak, saya pikir ada kerusuhan apa, kok kita tidak diberitahu Tuhan. Ternyata bukan, mereka wartawan banyak sekali, nunggu pemain bola. Begitu ini Alphard masuk, luar biasa. Semua sudah siap standby. Keluar Theo. Wah, bosnya Juventus muncul. Ya bukan. Itulah kami mengecewakan. Sampai mana kau tekan? Sampai bola. Oh tadi. Saya tinjau sekolah Alkitab itu saudara. Saya bilang Tuhan kok kecil banget. Itu sebabnya dia ngomong, pada waktu itu saya mau sekolah Alkitab, kurang 1 minggu ini pendeta dari Australia itu mau jemput saya, bantu saya ngurus visa ke kedutaan. Karena belum pernah ke luar negeri. Saya lagi doa di bukit doa dan Tuhan berkata, jangan tinggalkan kota ini. Jelas itu. Saya sadar bahwa sekalipun saya punya keinginan, Tuhan berdaulat juga mencegah. Tapi karena Tuhan lihat sikap hati saya, kerinduan hati saya, pengen mengabdi kepadanya. Dan ternyata itu Tuhan juga yang berikan di hati. Dan itu sebuah awal. Dan Tuhan ngajari saya begini, nak, kalau apapun yang kamu lihat sebagai destinimu, kamu tidak punya nyali untuk kejar itu, kamu gak akan dapat.
Tahun 91, saudara. Saya mengalami kekeringan rohani yang luar biasa. Kejenuhan dan kekeringan, tapi nggak ngedrop loh. Saya sudah khotbah di mana-mana. Saya ngomong begini di hati saya, kenapa ya? Kok aku seperti, ini bukan sesuatu yang benar-benar tepat gitu. Aneh, di hati saya kayak ngambang. Saya tanya ke banyak hamba Tuhan, tidak tahu. Singkat cerita kemudian seseorang mengajak saya ikut KKR-nya Benny Hinn. Itu bulan September atau Oktober tahun 92 di kota Toronto di Kanada. Dan saya pernah cerita berulang-ulang, di kebaktian itulah saya ngalami jamahan Tuhan. Saya lihat seperti liquid minyak turun dari atas. Begitu nyentuh badan saya, ngerubah hati saya, kami berdua dengan teman saya pendeta di sana nangis, saudara. Sementara gedung masih kosong. Jam 1 kami masuk gedung kosong, jam 5 mereka baru latihan, choir core-nya baru latihan, dan Tuhan sudah jamah kami. Lalu Tuhan ngomong begini, apa kamu tidak kepingin kenal Roh Kudus seperti itu? Saudara tahu selama 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun berturut-turut, setiap tahun saya bisa 3-4 kali ke Amerika. Ngapain Pak? Hanya ikut KKR-nya Benny Hinn. Saya kalau ikut nanti dia biasanya begini, buat acaranya itu kalau tidak salah ya, Selasa Rabu. Bukan. Dia buat itu Kamis Jumat. Kamis Jumat dia buat KKR, kemudian saya ikut, itu di berbagai state, di berbagai negara bagian, berbagai kota. Ikut, kemudian hari Kamis Jumat, Sabtu kami terbang ke Orlando. Ngapain? Dia punya gereja di situ, namanya OCC, Orlando Christian Center. Kami nggak punya duit, saudara. Tanya Bu Ripkah, pernah tak ajak itu, kami rombongannya, cari motel paling murah. Di depan tulisi do not disturb. 1 kamar dipakai ber-8. Bawa panci, bawa Indomie, bawa beras, saudara. Berhari-hari, kalau ke Amerika muternya cara begitu. Nggak punya duit. Selama 2 tahun itu 3-4 kali setahun. Nah ngapain Pak? Sabtu terbang ke Orlando, nanti Minggu ikut 3 kali ibadah. Pagi 2 kali, sore sekali. Khotbahnya sama, ikut ibadah 3 kali. Lalu Senin Selasa nganggur. Ngapain? Doa, ke toko bukunya, beli kaset, beli buku, baca. Rabu dia akan buat namanya kebaktian tengah minggu untuk teaching. Duduk lagi di tempat dia, ditumpangi tangan, geblak berkali-kali. Ke depan saya pernah, ke belakang pernah, ke samping kanan, samping kiri pernah saya. Lalu Kamis, pagi-pagi terbang ke Los Angeles, sampai di LA, ganti terminal, ganti pesawat, terbang balik Indonesia. Setahun saya bisa 3-4 kali. Teman saya tinggal di LA bilang, kalian ini edan. Aku yang di Amerika aja males kok denger nonton televisi, programnya dia bosen. Kamu ngapain dari Indonesia jauh-jauh buang duit? Saya bilang, kamu belum tahu hari ini. Satu hari kamu akan tahu. Tapi yang paling ngerti siapa? Tuhan sendiri. Jadi kalau Anda punya impian, Anda punya dream, Anda punya keinginan, tidak ada cara lain. Anda harus tahu itu apa, ingini dan kejar, saudara. Karena Tuhan berkata, banyak hari ini anak-anakku tidak ngerti soal itu. Loh Pak, Tuhan kan bisa mengintervensi. Masalahnya Anda itu diciptakan bukan sebagai robot. Berkali-kali Alkitab bertanya, Alkitab mengatakan dan Tuhan berkata, apa yang kau ingini? Kejar. Kalau saudara pasif, tidak akan bisa menghasilkan banyak. Tadi Tuhan ngomong sangat jelas, beritahu anak-anakku, kalau mereka tidak kejar dengan kuat, tidak akan terjadi sesuatu. Saudara tahu kami akan ke UK, ke Inggris besok malam.
Saudara mau tanya dengan saya, Pak mau ngapain? Kami kejar destiny Bahtera. Serius, Tuhan berkata pergi nak ke UK. Anda tahu mahal sekali. Mahal. Tapi Tuhan bicara. Dan kemarin dia jelaskan panjang lebar. Mengapa kamu harus ke Inggris? Dan ngapain di sana? Salah satu ini saya buka, saudara. Yang tidak tahu pasti tidak akan pernah bisa mengerti. Tapi kalau hati dan pikiranmu bisa dibuka Tuhan, dalam waktu sekian tahun ke depan apa yang bakal terjadi, mudah-mudahan Anda mengerti. Saudara, ternyata di kota Edinburgh itu ada seperti istana kuno, castle. Dan di situ mereka punya namanya The Stone of Destiny, batu destiny. Itu batu apa sih? Itu batu berabad-abad dipakai oleh raja-raja untuk mentahbiskan seorang raja, melantik seorang raja. Dan the Stone of Destiny itu sebetulnya adalah batu yang dipakai oleh Yakub ketika dia tidur di Luz. Dan itu yang disimpan berabad-abad. Ngapain Pak? Ya rahasia. Nanti kalau saya cerita semua, tidak semua membawa kebaikan. Tapi saya lihat itu, luar biasa. Dan kemudian ketika kami di Singapura kemarin, kami doa hamba-hamba Tuhan. Tuhan bicara ke Ibu Nani. Nah, ekonomi dunia ke depan seperti ini, detail sekali. Kaget saya berkata, betul kita harus ke UK. Ngapain Pak? Saya kejar destiny. Kok harus begitu Pak? Kenyataannya iya. Kenyataannya iya. Ada satu buku menarik saudara, saya lupa judulnya. Ada dua orang kakak beradik, yang satu ini kakaknya itu orang yang luar biasa. Apapun yang dia sentuh jadi. Dan orang ini, kakaknya ini jadi orang yang sangat kaya raya. Tinggal di sebuah kota tertentu. Nah adiknya tinggal di kota lain. Si adik ini jadi hamba Tuhan. Dan hidupnya susah sekali. Satu hari Tuhan ngomong sama adiknya. Karena kakaknya setelah umur tertentu meninggal. Dan Tuhan berkata, kakakmu itu punya pengurapan. Dan urapannya masih ada. Kamu susah kan hidupnya? Kamu perlu urapan seperti itu. Dia nangkap saudara, dia terbang ke kota di mana kakaknya pernah tinggal. Dia masuk ke rumah itu. Dia berdoa, dia bilang, Tuhan, aku di sini. Aku ambil urapan yang tertinggal. Karena orangnya sudah mati. Sejak itu saudara, dia bersaksi itu. Apapun dia pegang jadi luar biasa. Itu Tuhan suruh. Tidak berarti, mari kita ke kuburan-kuburan, ngawur loh. Jangan ngawur loh. Kalau tidak disuruh Tuhan. Tapi kalau Tuhan mengarahkan saudara, Anda harus punya keberanian untuk kejar. Sampai dimanapun. Dan sesungguhnya Bapak dapat apa Pak selama sekian waktu menghabiskan duit? Banyaklah. Dan yang paling saya nikmati sampai dengan hari ini adalah membawa hadirat Tuhan. Saya tahu kuncinya. Saya bisa cerita ke banyak orang, belum tentu mereka ngerti. Saya tahu kuncinya. Terakhir anak saya yang paling kecil, 2 minggu lalu, Sasa itu hari Sabtu datangi saya. Papi, aku semalam di kamar sendirian. Hadirat Roh Kudus luar biasa. Terus ngomong apa? Dia ngomong sama aku, Sasa, kamu pelajari Benny Hinn yang masa-masa lalu. Dan kamu belajar dari papimu soal Roh Kudus. Dia lihat di YouTube, dia dengerin lagu-lagunya penyembahan. Datang ke saya dari pagi sampai tengah hari, berjam-jam duduk tanya soal Roh Kudus. Saya cerita, sambil saya baca Alkitab, saya ceritain dia. Saudara, Sabtunya hari itu, dia praktekin di kebaktian youth kami. Itu dia sapu dengan tangannya, dia tiup orang rebah di jamaah Tuhan.
Bisa. Bisa. Apakah semua orang begitu, Pak? Seharusnya menurut saya sesuai dengan panggilan masing-masing, Anda akan mengalami hadirat yang sampai luar biasa. Tapi yang saya mau ajarkan hari ini adalah seberapa Anda mengingini. Kalau engkau berkata, saya nggak ingin apa-apa kok, Pak, ya tidak akan terjadi apa-apa. Saya pernah cerita berkali-kali kan, adik atau kakak dari ayahnya Pak Yusak itu, orang yang peka sekali, dan dengan Tuhan dekat sekali. Satu hari Tuhan datang dalam mimpi atau penglihatan, Tuhan Yesus naik sampan, dan sampan itu penuh berlian. Dan Tuhan Yesus mau berikan berlian itu ke beliau. Dia bilang, Tuhan, aku gak mau itu, aku hanya mau Engkau. Dan berliannya hilang. Dia dapat Tuhan Yesus. Memang sih, bergaul dengan Tuhannya luar biasa. Tapi hidupnya pas-pasan. Dan itu kata Pak Yusak tuh ya, gentengnya diambilin orang, gak apa-apa, kasihan, rumahnya sendiri bocor. Tapi mau mati, dia tahu jam berapa, menit keberapa. Sudah mandi gak ngerepoti orang, pakai jas sendiri, dan membaringkan badannya sendiri. Tuhan memberi seperti yang kau ingini. Siapa yang ingin berlian yang ditolak itu? Coba angkat tangan. Ada yang jujur dan sebagian besar tidak jujur. Takut nanti aku padahal dengan Anda tidak angkat tangan, engkau nggak dapat berlian gimana saudara? Ya angkat tangan. Nah, terlambat. Gengsi terlalu besar. Tapi itu yang poin yang pertama. Yang kedua, saudara mesti belajar begini ya. Tentukan Anda itu mau belajar dengan siapa? Secara manusia. Itu akan menentukan pergaulan saudara. Kalau Anda itu destinimu, Anda kelak tahu aku akan jalan dengan pasukan. Artinya punya anak buah pasukan. Belajar dari mereka yang mimpin pasukan. Entah Anda baca buku, entah Anda dengarkan khotbahnya, entah Anda dengarkan lihat video-videonya, atau bergaul dengan orangnya. Sebab kalau Anda berjalan, Anda belajar dengan yang sejenis, Anda akan berkembang cepat luar biasa. Karena jalurnya sama. Kalau Anda punya panggilan Nabi, Anda akan berkembang dengan cepat jika Anda belajar dengan Nabi. Tapi ingat loh, cara mikirmu tidak boleh sempit. Karena nanti itu poin yang lain lagi. Tapi poinnya adalah belajar kepada siapa Anda berkata, yang seperti ini aku bisa belajar. Tidak seluruhnya akan Anda terima. Tapi saudara akan cepat berkembangnya kalau Anda belajar lewat orang yang tepat. Nah ada orang-orang hebat berkata, oh saya dari Alkitab Pak langsung, fine. Menurut saya itu kesombongan, minder, dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi saya diajari Tuhan, saudara. Sebetulnya kalau Anda bisa bergaul, belajar, tidak usah tiap hari Anda temui orangnya, bosen dia. Malah ganggu. Bahkan dari kejauhan Anda bisa, tiap kali dengerin dia khotbah Anda berkata, Tuhan ajari aku. Apa yang dia punya, yang bisa aku serap, aku belajar sesuatu. Kalau Anda bisa ketemu dengan orang yang Anda berkata, ini sejenis ini dengan pelayananku, Anda akan berkembang luar biasa. Saya menyadari panggilan kerasulan saya membuat saya harus belajar dengan banyak orang. Tapi itu memberkati, saudara. Sungguh. Contoh ini, satu contoh aja yang sangat sederhana yang kita kerjakan. Saudara, zaman dulu nggak ada yang seperti ini. Setahu yang saya lihat, kami termasuk yang pertama yang mempelopori. Kalau ada tamu datang dari luar,
dari luar kota, dari luar negeri datang misalnya, di gereja. Menurut saya kami ini orang pertama yang tahu bagaimana melayani hamba Tuhan itu. Pak, hamba Tuhan nggak usah dilayani, bla 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 bla. Kita melayani Tuhan. Ya saya kalau ketemu sama orang yang sangat super rohani begini, saya memang kalah, saudara. Karena Yesus pun minder dengan Anda. Kenapa bisa begitu? Saudara tahu yang namanya perempuan Sunem melayani akan nabinya begitu rupa, lihat akan hidupnya berubah luar biasa. Nah, kenapa kok hamba Tuhan itu dilayani? Kadang-kadang saya berkata gini, saudara. Manusia tetap manusia. Hamba Tuhan itu cuma channel, saluran. Ini salurannya terhambat, masalah. Kita kan kepingin setiap kali ada hamba Tuhan, saya dalam konteks gereja, saya mengerti itu. Setiap kali ada hamba Tuhan, saya bisa berkata, Tuhan, jadikan dia saluran yang luar biasa. Kalau enggak, ya nggak usah diundang. Diem aja semua, masing-masing kebaktian, mendengarkan Tuhan bicara langsung, harus diem. Setelah sejam, amin, pulang. Itu Anda tidak usah manusia. Tapi kalau Anda berkata, saya perlu manusia dipakai Tuhan untuk bicara ke hidup saya, Anda mesti ngerti ini manusia loh. Saya beri contoh. Dia berkata gini, saya datang sampai di airport atau di stasiun atau dimanapun, jam 7 pagi ya, oke. Anda jam 11 baru nongol jemput, dia 4 jam nunggu begini, menurut saudara dia kesel atau bahagia? Oh aku bahagia, aku bisa ngecer ini, bisa jualan di ini, bahagia atau kesel kira-kira? Terus kalau kesel itu terganggu nggak dia sebagai saluran? Terganggu. Saya itu sampai hal seperti itu saya belajar. Datang jam berapa, anak-anak kita standby jam berapa, mobilnya di mana, buat tidak boleh ada gangguan. Belajar melayani. Sampai masuk di hotel dan sebagainya harus tersedia. Kalau boleh kita ngerti keinginannya apa. Kalau saya datang, jangan kasih saya keripik bawang. Pulang saya langsung, saudara. Maaf, yang saya pulang bukan saya pulangkan itu buat Anda. Kita belajar, hineni, gak apa-apa sih hineni, gak apa-apa. Tapi kalau Anda bisa buat sesuatu yang sangat baik, dia happy, itu ngerubah semua. Saudara, saya beritahu, mana Pak ayatnya? Ishak, dia mau melepas berkat kesulungan, betul? Dia ngomong ke Esau apa? Berburu, olah masakan yang sedap buat aku dulu, betul nggak? Apakah kemudian maka marahlah Tuhan dan berkata, kurang ajar engkau Ishak. Mari gua sembelih beneran sekarang di Gunung Moria. Enggak toh? Kita ini roh, jiwa, dan tubuh. Pak, uang duniawi kita nggak penting. Oh ya? Kalau sound system kita ini nggak karu-karuan, Anda terganggu tidak? Kalau tiba-tiba dalam nama Yesus tidak, AC-nya mati, Anda terganggu tidak? Siapa bilang yang jasmani tidak mengganggu yang di dalam? Anda mesti ngerti. Makanya perlu belajar. Nah tergantung destinimu seperti apa, Anda belajar dengan siapa. Saya belajar sangat banyak. Ngeladeni hamba Tuhan saya belajar. Ada orang-orang yang jago nih, sebelum dia minta, saya minta, sudah. Tiap kali begitu, kaget. Apa itu? Service excellent. Kalau Anda bisa belajar seperti itu dalam pelayanan, dahsyat saudara. Ya. Kemarin kita baru raker di Serpong. Ya, teman-teman Mahanaim kerja dengan luar biasa. Tapi kami ingin bantu mereka. Dari Semarang cukup banyak, berapa ya totalnya? 270 orang. Yang tahu orang Semarang kami,
Yang tahu jemaat kami, yang tahu ini keluarganya siapa kami. Karena kami pernah buat, pertama-tama awal itu kita buat tur ke Israel, kacau. Ada orang tua dengan anaknya masih kecil, balita, pisah hotel. Bayangin, itu pernah terjadi. Karena kita rombongan besar, nama sudah nggak jelas. Saudara tahu yang kita buat? Yang dari Semarang di list semua. Family per family, kita sudah ngatur ini dengan ini di hotel yang sama. Yang pegang kunci siapa? Semua kita list namanya. Nggak usah dirubah, sudah beres. Terus yang kedua, kita kirim orang beberapa hari sebelumnya datang ke Serpong, minta list kamar, masukin. Terus kemudian, ini jemaat kan kami tahu sendiri. Satu persatu per family kami beritahu, Bapak atau Ibu di kamar nomor sekian. Nanti kunci yang bawa, yang mohon, yang ambil kunci ini. Jadi mereka tahu, begitu datang bom langsung tahu kamar saya sekian, kuncinya di bawah ini. Selesai dan menolong panitia, meringankan beban. Peserta datang juga enak. Tidak usah nunggu dengan suntuk, pelan-pelan sambil ngantuk-ngantuk dan ngedumel ini. Panitia kerja nggak bener, nggak dikasih makan, mana ada sate kambing, nggak ada makanan di sini. Nggak ada. Itu nolong. At least 270 ini tidak ada yang meledak. Kalau sumbunya pendek di hatinya gampang marah atau kepalanya seperti pentul korek kena sedikit kebakar, kan bahaya saudara, ya toh? Pak buat apa itu? Nolong. Nah itu perlu belajar. Tapi kalau Anda panggilanmu nabi, ya nggak usah belajar sampai begini-begini, Anda pokoknya nubuat yang tajam. Karena ada panggilan-panggilan yang nggak butuh anak buah. Ya Anda tidak perlu manajemen ngerti begitu-begitu, terlalu banyak. Asal sekedarnya. Mungkin Anda jadi Lone Ranger, gitu, pendekar berkelana sendirian. Lompat sana, lompat sini, nggak apa-apa, belajar dengan yang lompat sana, lompat sini. Ada panggilan begitu, iya. Anda nggak punya anak buah, jangan diharap ngerti, tapi biasanya kalau sudah urusan nanti dengan yang ini, masalah dia. Mintanya ini, minta itu, minta ini, dia tidak tahu bahwa itu sistem itu bisa sangat kompleks. Tapi dalam panggilan hidup begitu. Anda punya bisnis, Anda punya kerjaan, lihat, wah ini orang bisa belajar nih. Cara berpikir kita harus sedemikian terbuka, ngerti dan belajar. Ini poinnya. Yang pertama Anda harus kejar, yang kedua Anda harus belajar. Belajar. Tidak semua Anda bisa tangkap, serap dan dikerjakan, enggak. Sambil belajar Anda mesti tanya Tuhan, ini yang mana yang bisa aku pelajari Tuhan? Yang mana yang sebetulnya aku bisa terapkan? Nanti saudara akan punya cara melayani yang excellent, jauh lebih baik. Tapi kalau kita nggak pernah mau belajar, nggak perlu, yang begini nggak perlu. Tuhan saja nanti sudah nggak usah diurusi, kacau. Tanya teman-teman yang ngurusin raker. Kalau nggak ada sistem kacau, begitu kacau, kebaktian pertama, pasti itu, imam yang kerja keras, pendamaian. Karena isinya orang sakit hati semua. Belum yang pentul korek dan sumbu pendek, meledak di mana-mana. Satu session hilang hanya untuk pendamaian. Dan nyanyi dalam Yesus kita bersaudara, peluk-pelukan lagi. Itu sebetulnya kita bisa lompat kepada poinnya. Tapi banyak hal yang kita nggak ngerti. Saudara, mari kita kejar. Yang kedua, mari kita belajar. Yang ketiga, cara berpikir dan tingkat pengertian kita. Anda harus betul-betul mengerti, karena pikiran ini seperti frame, bingkai. Alkitab mengatakan Yesus mengajar orang-orang itu sesuai dengan pengertian masing-masing.
Jadi kalau pengertianmu itu hanya kecil, ya kecil. Tapi cara mikir kita ini harus diperluas. Saudara, Tuhan itu ya, kalau Anda bisa apapun yang Dia sodorkan, dan engkau bisa memotret itu dengan kuat di jiwamu dan di rohmu, Anda jadi orang besar. Saya mengalami satu hari, saudara, di antara tahun 92-93 itu. Saya duduk akhirnya di bangku nomor 1. Bertahun-tahun di bangku nomor 2. Menjelang akhir di bangku nomor 1. Terakhir saya ke Benihin, saya duduk di panggung. Ajaib toh, duduk nomor 1. Dekat dengan mimbar. Dan Benihin itu tiap kali dia nantang orang untuk terima anointing. Saya kejar betul. Duduk di situ dengan beberapa orang. Dan kalau duduk saya begini, saudara. Ngapain Pak? Lompat. Karena nanti akan rebutan ribuan orang pengen ke depan. Nah panggungnya tinggi, walaupun itu dari kayu dan karpet, tapi itu keras, saudara. Dan satu hari urapannya kenceng, saya sudah bilang, wah ini pasti dia altar call. Saya sudah sampai ngerti gayanya ini altar call ini. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dan dia betul altar call. Nah dia setiap KKR, dia pakai gedung minimal 10.000 seat. Jarang di bawah itu, dia cari arena yang 10.000. Dan setiap kali saya datang lebih awal dari yang lain, karena saya punya tempat khusus. Loh, saya ini pakai cara orang Indonesia. Saya deketi crusade directornya. Saya bawa batik. Kalau Bandeng Presto tidak, saudara, kan terlalu jauh. Saya bawa batik, saya bawa dasi buat dia. Oh, bilang ini gift dari Indonesia. Kena juga, saudara. Bisa saya masuk khusus, saudara. Saya pernah nginep di rumahnya segala, crusade directornya. Jadi Anda tuh mesti begitu, ngerti ini mainnya begini, mainnya begitu. Kalau enggak di belakang lu. Indonesia, so what? Afrika banyak. Jadi ilmu itu nyuap gak apa? Enggak, saya memberkati kok. Nah karena berteman dia bilang, Pastor kamu jam sekian datang ya, masukin saya duduk dengan manis. Gak ada orang tuh, jam 1 sudah nongkrong, McDonald dan kopi dan Coca-Cola maaf di sebelah saya. Yang semua masih kerja, saya makan, lunch saya sendirian kadang-kadang. Itu the power of batik dan dasi, saudara. Kadang-kadang saya bawakan kopi. Ini kopi spesial. Padahal itu kopi bukan kopi yang digiling sendiri itu. Saya bilang ini dari Indonesia. Dia bahagia banget. Sampai pernah saya diminta nginep di rumah dia. Saya masih ingat namanya, tapi tidak akan saya sebut. Nanti Anda lapor masalah, saudara. Itu akses saya kok. Saya itu dengan Benihin dulu ya, dengan stafnya. DVD-DVD yang tidak diedit. Kasihkan saya. Wah itu kalau yang ngomong yang serem-serem dan seru-seru itu unedited saya dapat. Kok bisa Pak? Ya ada jalannya. Ngerti nggak? Belajar gitu. Oh nanti saya gitukan JKI. Saya sudah ngerti ilmu Anda. Saya yang ngajari. Nggak bisa. Kadang-kadang bisa, saya tahu kadang-kadang. Nah hari itu, wah urapan kuat saya di baris pertama loh. Dia altar call. Saya lompat pertama, tepat di sini, saudara. Dan itu ya, panggungnya sekian, sedada. Tapi dalam hitungan hanya sekian menit, saudara. Saya sudah teriak. Ribuan orang ke depan juga pengen. Lah depan saya bukan orang. Panggung. Sakitnya luar biasa. Mau napas gak bisa, saya mau sikut. Gak bisa, nyikut pun gak bisa loh. Semakin Benihin di depan saya, makin kesakitan karena semua tertumpuk ke situ. Itu pertama kali saya teriak, saya bilang Tuhan singkirkan Benihin daripadaku. Wah itu kesakitannya luar biasa.
Dan di situ kemudian Tuhan bicara. Nah, Tuhan itu sabar. Bahkan dalam kesakitanku pun dia sabar. Dan dia nggak akan matilah. Dan Tuhan berkata, nak, lihat ribuan orang di sini. Berapa banyak yang bisa seperti dia kelak satu hari. Sambil meringis kesakitan, gua nggak tahu Tuhan, please, ini nggak tahan. Tapi Tuhan bicara, berapa yang bisa belajar? Lihat semuanya ini. Hari ini kalau Anda tanya, berapa Pak yang bisa belajar? Tidak tahulah saya. Tapi pada hari ini, at least, ada Holy Stadium di Semarang. Saya lihat, saya potret dengan ini. Saya bilang, bagus nih, kalau punya gereja seperti ini. Bagus nih, ada stadium seperti ini. Sekarang itu lagi bermimpi saya, pengen punya stadion bola, kayak Gelora Bung Karno, gede dikit lah lagi itu, mungkin kan serem, asik tuh, ya toh saudara. Buat apa Pak? Loh, kegerakan akan makin besar, nggak ada space lagi, berat. Tapi saya bilang, nantilah, lupakan yang itu, poinnya itu. Kejar, Anda belajar, Anda punya cara motret, lihat itu. Tiap kali saya lihat orang ribuan. Pada waktu itu gereja saudara baru kira-kira 200 orang. Tapi mata ini terlatih lihat ribuan orang. Dan hari ini apa yang saya potret itu, yang hari ini jadi. So tergantung saudara. Anda mau seperti bagaimana kelak di dalam masa depan Anda. Yang keempat, ini saya belajar begini, hidup dengan Tuhan itu seperti kaki kanan dan kaki kiri. Dengan pelita di kaki kita. Kalau Tuhan mulai bergerak selangkah, adalah bagian kita ngikuti akan langkahnya. Nanti dia bergerak lagi, bagian kita mengikutinya. Loh Pak, kalau hanya Tuhan saja, bisa. Saya tinggal di Semarang, saya nggak tahu orang Jakarta dan daerah lain tahu tidak. Zaman saya kecil, ada namanya permainan namanya engklek. Anda tahu engklek? Kaki satu, Steve ngerti ya engklek ya? Kaki satu diangkat begini, Anda jalan begini. Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu? Angkat tangan. Yang tidak pernah dengar soal itu angkat tangan. Terlalu lama Anda tinggal di Swiss kali. Nah jalan begitu itu susah. Kita kan nyanyi mau jalan seirama. Loh kita nyanyinya jalan seirama loh. Berarti Anda jalan dong. Begitu Tuhan melangkah, Anda melangkah. Itu seperti kaki kanan dan kaki kiri. Dan pada kaki kita ada pelitanya. Kalau Anda bisa mengkombinasikan seperti itu, hasilnya akan dramatis sekali. Hidup itu kadang seperti perpaduan antara musik dengan tarian. Itu menghasilkan sebuah energi yang luar biasa. Maka saudara harus mengerti, bagian Tuhan sebenarnya ingin sekali itu apa? Memadukan antara semua hal yang rohani dengan semua berkat yang Anda butuhkan untuk Anda hidup di dunia ini. Alkitab mengatakan, kalau ibadah disertai rasa cukup itu luar biasa. Tuhan itu mau perpaduan seperti itu. Dan seberapa dia memberi kita kepercayaan, terserah dia. Kemarin saya di City Harvest mendengar khotbah dari orang bernama A.R. Bernard. Kayak profesor lah kalau ngajar. Dia nonton film Noah, itu tidak diputar di Indonesia ya.
Ada yang sudah pernah nonton film Noah? Pasti bajakan atau apa itu, saya nggak tahu lah ya. Atau yang asli mungkin ya, saya nggak tahu, saya belum nonton juga. Nggak tahu kenapa nggak boleh masuk Indonesia. Tapi dia cerita begini. Salah satu yang kemudian orang kan mentertawakan, keluarganya itu menyerang dia, lu bangun begini Batra mana bisa jadi. Dan katanya dalam film itu, dia berkata, Noah berkata begini, aku percaya, Tuhan kalau memilih orang, maka yang dipilih adalah orang yang pasti akan bisa menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Saya renungin perkataan itu, dan saya berkata, amin Tuhan. Mana mungkin ada orang memberikan sebuah penugasan kepada anak buahnya, kalau orang itu tahu ini akan gagal total. Enggak mungkin toh. Kecuali dia iseng dan dia jahat. Tuhan kalau menugasi kita sesuatu, maka percayalah dia punya kesanggupan, dia punya kuasa untuk membuat kita mampu menyelesaikan tugas yang dia berikan kepada kita. Dan dia mau kita nikmati loh. Bukankah dia berdoa, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Hidup dengan Tuhan itu, kalau Anda bisa menikmati dua-duanya, itu luar biasa. Saya pertama kali dulu banyak sekali dengar pendeta berkata, ada lagu kan, biar miskin di sini asal kaya di sorga. Orang pertama yang berani berkata, aku tidak setuju itu Pak Yusak. Dia bilang, aku ya mau menikmati di dunia. Aku ingin dan aku mau dan aku sudah menikmati. Pak Yusak itu dulu orang pertama yang selalu ngomong, aku mau menikmati. Dan saya bilang, iyalah. Kenapa kita tidak menikmati? Kita punya Bapak yang maha baik. Saudara, kerohanian tidak sama dengan kemelaratan. Bahkan saya percaya kalau destinimu sangat besar, Anda akan dipercayai Tuhan sangat besar dalam hari-hari ini. Saya orang yang ngerti dari mana. Saya dipanggil Tuhan. Tuhan bawa sampai dengan hari ini. Karena itulah Daud dalam Mazmurnya berkata, in my prosperity I shall not be moved. Di dalam kelimpahanku, aku tidak akan goyang. Dan mari percaya itu jatah Anda dan saya. Secara alam roh Anda ngerti penglihatan, revelation, pewahyuan, diajari Tuhan sangat banyak. Anda boleh sangat kaya dengan semua yang rohani. Tapi Tuhan mau berkata secara jasmani, Tuhan ingin anak-anaknya menikmati semuanya itu. Iyalah. Kenapa tidak? Menurut saya kurang, ya kalau semua begitu ya masalah sih. Ada orang-orang yang bangga dengan teologi kemiskinannya. Tapi saya kenal orang-orang seperti itu kalau sudah kecepit ya minta tolong orang lain juga akhirnya. Karena sebetulnya bukan itu yang Tuhan ingini. Siapa yang ingin menikmati kelimpahan rohani dan jasmani? Amin. Yang berikutnya, saudara harus mengerti bahwa semua yang Tuhan berikan itu adalah benih. Tergantung bagaimana kita membesarkan, membuat jadi besar dengan pilihan-pilihan yang tepat dalam hidup kita dan bayar harga dengan benar. Semua itu benih. Saya masih ingat ketika pertama kali saat-saat menjadi dekat dengan Pak Yusak, selalu Tuhan berkata begini, nak, hambaku ini punya persemaian. Tahu persemaian? Satu petak di sawah, benih ditanam di situ, disemai. Tuhan berkata, buka sawah yang gede nak. Ambil dari persemaian ini,
dan sebar ke sawah seluas-luasnya. Dari situ saya awal belajar. Semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu benih. Tergantung sebetulnya seberapa Anda bisa menguasainya. Akan ada waktunya. Tiba-tiba semua yang Anda tabur, Anda tebar, akan berkembang luar biasa. Dan itu Tuhan. Saya akan berulang-ulang belajar, mengatakan kepada saudara. Saya waktu lihat Bu I ini, saya bilang, galak ini orang galak memang. Prinsip berani nekat, banyak hal saya tidak tahu. Ini saya mau buka satu rahasia buat saudara. Itu tahun 2006 sebetulnya. Dan saya seringkali mengatakan itu masa paling gelap dari Bahtera. Pak Yusak kecelakaan, Evi meninggal. Saya termasuk orang pertama yang datang ke klinik tempat dia dirawat dan melihat jenazah Evi. Di sini bengkak, gede sebulat tenis, saudara. Belakangan kita tahu darah di otaknya 350 cc. Samuel awal ditahan dan dipenjara, itu 2006. Saya lihat itu hari-hari gelap. Ada masa di mana kelihatannya kondisinya drop sekali. Satu hari Bu Yusak nangis. Sebab dia lihat aneh. Pak Yusak di Boromeus itu tertidur dengan mata itu masih merah darah semua. Dia angkat kakinya dua-dua sambil main guling, diputer-puter main helikopter. Dia bilang, loh suamiku kok seperti anak kecil. Padahal itu hobinya Pak Yusak, kalau sebelum tidur mainan helikopter. Nangis dikira mau mati, saudara. Mungkin mainan helikopter setelah Bu Yusak tidur baru mainan weng. Mungkin, saudara. Anda kemarin hari pertama lihat nggak helikopter terbang, ada pesawat drone di atas gitu. Mana drone kita ya, Sugi ya? Drone, Anda tahu drone? Pesawat tanpa awak. Nah, saudara, itu hari paling gelap. Dan kami harus pergi ke Balikpapan dan Banjarmasin. Beberapa berkata, apa kita batalkan? Tapi saya bilang, tidak mungkin Pak Yusak, Papa mau pelayanan dibatalkan, apalagi hanya karena dia. Terus akhirnya kita berkata, oke, berangkat. Junior kita bawa semua 12. Anak saya yang paling kecil masih kelas 3 SD. Semua masih lucu-lucu, culun-culun, saudara. Bawa semua ke sana. Malam pertama di Balikpapan selesai kebaktian peperangan rohani. Baru pertama kali itu ngerti peperangan rohani. Selesai malam, saya dipanggil. Ternyata itu anak-anak dikumpulkan sama Bu Iin di kamarnya siapa, saya nggak tahu, saya lupa. Saya masuk sudah ngumpul semua. Saya duduk di paling pojok di kamar itu. Saya paling pojok, cuma nonton saya sebetulnya. Hanya nonton. Itu anak-anak diajari, diomongi satu-satu. Semua tanya, dijelasin. Dia mencoba menjelaskan mengapa engkau kecelakaan, mengapa Evi dipanggil pulang. Satu-satu tanya. Sampai malam, saudara. Saya terus terang ya, saya lihat itu, saya bilang gini, Tuhan, aku tidak punya ini. Aku tidak punya. Aku tidak punya kedekatan dengan anak-anak ini seperti ini. Aku tidak punya. Tapi sejak itu begitu pulang, saudara. Yang kemarin hari pertama saya cerita mereka mengalami lihat setan dan sebagainya. Dan itu sebuah kairos buat saya. Aku mesti ajak bicara anak-anak ini. Aku mesti bangun sebuah hubungan yang berbeda. Dan itu tiap malam kami ngobrol. Sampai sekarang, kalau saya di rumah, tiap malam mereka akan datang ke saya. Ngobrol sejam setengah, 2 jam, baru tidur di kamar masing-masing. Sampai hari ini. Apa itu tidak sesuatu yang kita harus belajar? Ya, itu benih loh saudara, itu benih. Itu benih. Hari ini, saya tidak berkata saya melihat sebuah pohon hebat. Tidak. Saya lihat benih itu tumbuh.
di depan mata saya. Sebagian besar Anda tahu anak saya yang pertama sudah menikah bulan Juni akhir yang lalu. Dalam anugerah Tuhanlah, saya lihat Tuhan memberkati dengan cara yang sangat ajaib. Saya lihat selama sekian bulan persiapan itu, banyak yang harus dia lewati. Dan akhirnya dia menang. Pada waktu datang ketemu Pak Yusak, engkongnya berkata, "Kis, kamu mau menikah kok kelihatannya tambah gemuk," katanya. "Jarang loh, Kis. Biasanya orang mau menikah stres." Terus dia ngomong, "Wah, Tuhan bilang Tuhan suka loh dengan kamu. Kamu menang berarti, Kis." Itu sebuah blessing. Dia melewati banyak hal. Saya nggak mungkin cerita. Tapi saudara, at least saya melihat anak ini menang. Anak ini menang. Tuhan beri pekerjaan buat dia, tetap melayani jadi penari. Dan Tuhan pakai dengan ajaib. Rumah disediakan, semua disediakan, mobil disediakan. Dan Tuhan beri the best buat hidupnya. Amen, saudara. Berkati Tuhan. Sampai dengan hari ini saya lihat anugerahnya luar biasa. Anak saya yang kedua kemarin Anda lihat klipnya. Hari ini sudah muter ke beberapa kabupaten lagi, ketemu dengan banyak pejabat dan banyak pihak dari kepolisian. Dia cerita rencananya mau ngapain setelah pulang dari UK. Hubungannya seluruh Jawa Tengah dia cover semua. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Tapi itu benih, harus dikembangkan. Akan jadi seperti apa, Pak? Saya tidak tahu. Tapi hari ini dengan umurnya dia, sampai para polisi itu berkata, "Mas, umur Anda itu baru berapa? Kenalannya sudah seperti apa?" Bukan standar normal orang. Saya tidak sedang membuat bluffing besar-besaran. No. Saya hanya mau berkata benih itu tumbuh dengan ajaib. Anak saya yang kecil, Anda ngerti. Panggilannya kerup. Dalam anugerah Tuhan dia pegang bisnis. Dia komisaris dari 2 perusahaan yang berbeda. Mungkin di antara 3 itu duitnya paling banyak. Umur baru 18. Cinta Tuhan. Hari-hari ini lagi bergaul dengan Roh Kudus. Apalagi? Saya lihat itu benih tumbuh. Anda kalau belajar, diberi Tuhan sesuatu, praktekkan dalam hidupmu. Amen, saudara. Saya lihat apapun saya belajar, saya bilang Tuhan ini berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam anugerah Tuhan berkali-kali saya berkata, kami mulai dengan gereja, Tuhan beri kira-kira 1.200 meter. Hari ini total tanah kami sudah lebih dari 17 hektar yang Tuhan beri. Kalau bukan Tuhan yang menumbuhkan tidak mungkin. Kita tetap harus melakukan bagian kita. Saudara, semua yang Anda terima sebagai benih, Anda harus tangkap, kembangkan, dan buat jadi besar. Tuhan ingin itu. Sebab Alkitab berkata, barang siapa percaya, setia dalam perkara kecil, dia akan setia dalam perkara yang besar. Itu prinsip Tuhan. Dan yang terakhir adalah bagaimanapun jaga sikap hatimu. Kalau sikap hatimu tidak benar, Anda orang yang sangat sombong, Anda orang yang banyak kepahitan, itu akan merusak sangat banyak dalam hidup kita. Saya berdoa, Tuhan akan menganugerahi semua yang terbaik buat hidup Anda. Dan percaya Indonesia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Shalom Tuhan ada pada kita. Amen. Mari sekarang bawa korbanmu, persembahanmu, belajar memberi yang terbaik. Saudara, satu hal, dengerin dulu sebelum Anda ambil uang saudara. Satu hal yang tadi saya tidak sampaikan. Ketika saya belajar dari seseorang, salah satu yang Tuhan ajari ke saya adalah begini, nak, yang namanya uang itu saluran, channelnya. Alkitab berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Orang belajar itu, Anda mesti punya keterpautan hati. Dan itu channelnya adalah uang.
Bahtera ini punya panggilan sangat aneh. Bukan hanya soal rohani, tapi Tuhan ajari nyentuh sampai ke yang jasmani. So korban saudara, kalau Anda lakukan dengan segenap hati, dalam ketepatan, bukan asal memberi ya. Kalau Anda asal memberi nggak ada gunanya. Tapi kalau ini berkata Tuhan, ini jadi channel. Saya berdoa akan mengalir dalam hidupmu banyak hal yang luar biasa. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Hamba sudah sampaikan apa yang kau taruh di hati hambamu dari tadi sore. Sekarang hamba berdoa berkati anak-anakmu Tuhan. Buat kami bisa mengerti semuanya. Dan malam hari ini, Engkau bicara Roh Kudus. Buat kami menangkap berapa yang Engkau mau. Semua persembahan kami ini, biar jadi channel yang ajaib. Buat semua lawatan, kegerakan, dan blessing Tuhan yang Engkau sediakan buat kami. Kami lakukan dengan taat Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami kembalikan perpuluhan kami dan syukur kami. Engkau baik dan Engkau luar biasa. Yang percaya berkata, saudara sebelum kita tutup dan berdoa, diumumkan kita akan buat kebaktian di Ancol tanggal 17 Agustus jam 6 pagi dengan tema berdoa untuk Indonesia. Kami mengundang Anda sekalian bisa ikut hadir di Ancol 17 Agustus jam 6 pagi dengan tema berdoa untuk Indonesia. Ini hari apa ya? Minggu ya? Oke. Ayo angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan biarkan anugerah Tuhan membuat kami cepat mengejar, belajar dengan sangat cepat. Dan semua benih yang kami terima diperbesar, jadi besar untuk kemuliaan nama-Mu. Korban kami berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada orang miskin di antara kami. Semua impian kami jadi kenyataan. Semua proyek yang Tuhan percayakan jadi dalam nama Yesus. Tidak ada hambatan lagi dalam cara dan keajaiban Tuhan. Jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami bawa bangsa ini lagi di hadapan Tuhan. Shalom atas Indonesia. Kami berkata shalom atas Indonesia. Tidak ada yang jahat yang boleh terjadi. Hanya yang terbaik dari Yesus yang jadi. Terima kasih Tuhan. Engkau menyertai kami kembali ke tempat masing-masing dalam anugerah pengurapan pengertian yang ajaib.